memilih berhenti sejenak dan mendengarkan, bukan untuk mencari jawaban dari dunia, tapi untuk kembali pada dirimu sendiri dan untuk mengingat apa yang sesungguhnya penting. Pokoknya sih Mas. Nah hari ini aku tidak mengajakmu bicara soal dunia yang sibuk, bukan soal pencapaian, bukan soal ambisi, tetapi tentang hal-hal yang sering kita lupakan. Karena terlalu sederhana, terlalu sunyi, tapi justru paling penting. Nah, hari ini kita akan bicara soal bersyukur dan berdoa. Apakah yang dikatakan bersyukur dan berdoa itu apa? Dan juga tentang menyayangi orang tua. Tuh. Ketika kita lupa menyebut nama-namanya seperti itu. Yang pertama yang kita bahas adalah cinta yang diam-diam orang tua kita. Pernahkah kamu diam lalu memperhatikan ibumu yang sedang memasak mungkin, atau ayahmu yang sedang duduk diam menatap jalanan dengan pandangan kosong? Pernah kalian berpikir melihat dan orang tua kalian seperti itu? Nah, kita sering lupa bahwa kita hidup hari ini karena ada dua orang tua yang tidak pernah berhenti berdoa untuk kita. Pernah nggak? Nah, dua manusia yang diam-diam menangis untuk kita, dan dua hati yang paling tulus mencintai tanpa syarat. Seperti itu. Itulah yang disebut unconditional love. Cinta yang tidak minta kembali, tidak menuntut dibalas, tapi harus hadir dalam bentuk tindakan kecil yang sering tidak kita lihat. Seperti itu. Nah, bersyukurlah karena tidak semua orang masih bisa melihat senyum ibumu hari ini. Tidak semua orang masih bisa menikmati tangan ayahnya hari ini. Tidak semua. Kesempatan itu cuma sementara. Jika kamu masih bisa lakukannya, peluklah mereka kedua orang tuamu, ucapkan terima kasih, walau hanya dengan senyuman, karena waktu itu tidak akan menunggu kasih. Yang kedua itu yang berkaitan dengan berdoa saat kita lelah dan dunia terlalu bising. Itu aku sempat baca buku itu, isinya pernah nggak sih kamu merasa sudah berusaha tapi tetap gagal, sudah baik tapi tetap disalahpahami? Pernah dalam posisi itu? Nah, kadang kita mencari kekuatan dari luar, kita berharap dunia mengerti kayak gitu, padahal yang kita butuhkan hanyalah diam, lalu bicara pada Tuhan bukan dengan kata-kata yang sempurna, tapi dengan hati yang jujur. Nah, berdoa bukan soal hafalan panjang, bukan soal suara keras, tapi soal hadirnya hati. Seperti itu. Itulah yang disebut presence, kehadiran penuh antara kamu dan Tuhanmu. Hanya kalian berdua dan itu cukup. Cukup berdoa saat kamu lelah, berdoalah saat kamu senang, berdoalah bahkan saat kamu tidak tahu harus berkata apa, harus berbuat apa, karena kadang yang Tuhan dengar adalah air matamu. Dan itu sudah cukup. Jadi kalau berdoa itu tulus ikhlas, dan jangan kita terlalu berharap minta imbalan seperti itu. Nah, yang ketiga, bersyukur menemukan keajaiban dalam hal yang biasa. Pernah kalian bersyukur? Kadang kita lupa nih bahwa bangun tidur dalam keadaan sehat saja sudah lebih dari cukup untuk bersyukur. Seperti itu. Tapi kita malah menuntut lebih, kita mengeluh karena belum bisa beli ini, belum bisa pergi ke sana, belum mencapai itu. Namanya manusia pasti sering mengeluh, tidak, pasti ingin yang terbaik, tapi kemampuan kapasitas manusia itu kan beda. Kita pilih apa yang potensi kita punya. Jika ibumu yang masih menunggu pulang, ayahmu yang diam-diam menyisihkan uang agar kamu bisa kuliah. Pernah kalian mengalami seperti itu? All of the children are Christmas. Ya. Dan bersyukur adalah bentuk cinta tertinggi. Hari ini, jika kamu bersyukur, kamu sedang berkata pada Tuhan sendiri, aku percaya, aku belum punya segalanya, tapi aku punya cukup untuk hari ini. Seperti itu. Dan itulah awal dari kebahagiaan yang sejati, yang tidak pernah jauh dari kita. Tuhan
tidak pernah pergi, kitalah yang menjauh kadang-kadang karena sibuk dengan dunia, karena terlalu percaya pada logika. Kalian berpikir seperti itu sampai lupa bahwa ada hal-hal yang hanya bisa dijangkau oleh iman kita. Tuhan tidak perlu kita buktikan, Dia hanya perlu kita percaya dalam senyap, dalam sunyi, dan langkah kecil kita yang goyah kadang-kadang kan kalau berpikir seperti itu. Nah, begitulah karena Tuhan tidak seperti manusia. Saat kita menjauh, Dia tidak marah. Itu Dia selalu menunggu saat kita lupa, Dia tetap melindungi kita. Dan saat kita kembali, Dia tidak menuntut apa-apa, hanya hati yang bersih dan terbuka. Seperti itu. Jadi pesan untuk kamu yang mungkin sedang lelah pada hari ini. Nah, kalau kamu merasa hidupmu lambat, ingatlah bunga pun tidak mekar dalam satu malam. Begitu juga dirimu. Seperti itu, kamu sedang bertumbuh, kamu sedang belajar, dan kamu sedang berjalan menuju versi terbaik dari diri sendiri. Itu kuncinya. Jangan khawatir karena setiap langkah kecilmu, jika dilakukan dengan hati yang tulus dan konsisten, pasti berarti. Dan jangan lupa ada dua orang yang menunggu keberhasilanmu, ayah dan ibumu, mother and father. Dan tidak ada Tuhan yang tidak pernah tidur, yang tahu isi hatimu lebih dari siapapun. Yaitu ingat, semuanya